Inang menyapa, selamat hari Minggu, dan semoga pada saat ini anak-anak sekolah Minggu tetap sehat, tetap bersukacita, dan tetap bersemangat untuk melakukan ibadah sekolah Minggu di rumah masing-masing. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 448 ayat 1. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama dalam minggu ini beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah sekolah minggu Tuhan, berkati urapi kami. Ketika kami juga akan mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami. Ajari kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak sekolah minggu. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini tertulis di dalam Matius 21 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Saya bacakan untuk kita. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini ketika kita boleh lihat di situ bahwa Yesus masuk ke bait Allah, lalu Tuhan Yesus melihat adanya sesuatu yang tidak beres. Tuhan Yesus lihat bahwa rumah Tuhan atau bait Allah dipergunakan secara tidak baik, yaitu orang-orang melakukan jual beli atau berdagang di bait Allah. Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus tidak senang melihat rumahnya dijadikan tempat berdagang. Nah, di sini Tuhan Yesus benar-benar marah sehingga Tuhan Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di situ. Bukan cuma mengusir, Tuhan Yesus juga membalikkan meja-meja dan bangku-bangku. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar tegas. Tuhan Yesus mau benar-benar
meluruskan akan penggunaan bait Allah. Bait Allah itu apa? Dikatakan di ayat 13, rumahku akan disebut rumah doa. Bait Allah itu adalah rumah doa. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah Tuhan Yesus mau meluruskan kembali akan penggunaan bait Allah. Apa itu gunanya? Yaitu untuk berdoa. Bait Allah adalah untuk berdoa. Nah, di sini kalau kita lihat lagi bahwa Tuhan Yesus juga setelah memulihkan bait Allah, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang sakit. Siapa saja yang sakit di situ, yaitu orang-orang buta dan orang-orang timpang, datang ke bait Allah. Untuk apa? Meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menyembuhkannya? Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit pada saat ini, mintalah kepada Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan Yesus, mintalah, pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita semuanya. Nah, apa yang mau dikatakan dalam firman Tuhan kalau kita baca pada saat ini? Yang pertama yang mau dikatakan, cintailah rumah Tuhan sebagai rumah untuk bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Cintailah rumah Tuhan sebagai tempat peribadahan. Apa yang dilakukan dalam peribadahan? Berdoa, memuliakan nama Tuhan. Lalu, apakah rumah Tuhan itu hanya bait Allah atau gereja saja? Tidak. Rumah kita juga adalah rumah Tuhan. Sehingga rumah kita juga boleh dipakai menjadi rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Dan bagaimana sikap kita kalau kita mau beribadah di rumah Tuhan? Tenang, berdoa, menghormati Tuhan dengan mencintai persekutuan, memuliakan nama Tuhan, bernyanyi. Lalu yang kedua yang mau dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa yang kedua, Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak. Nah, di sini boleh terlihat bahwa anak-anak itulah yang memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sudah memulihkan bait Allah, lalu ketika Tuhan Yesus sudah melakukan penyembuhan, anak-anaklah yang bersorak-sorai. Dikatakan di situ di ayat 15, anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Nah, di sini mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu menggunakan Tuhan Yesus itu sangat mengasihi anak-anak karena anak-anak bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Sekalipun para ahli Taurat dan para imam itu jengkel karena anak-anak bersorak-sorak di dalam bait Allah, tetapi Tuhan Yesus katakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau Tuhan menyediakan puji-pujian. Nah, disinilah yang mau dikatakan bahwa anak-anak itu harus memuji memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mencintai anak-anak. Yang ketiga, gunakan mulut kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Gunakan mulut untuk mengeluarkan kata-kata pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang keempat, beribadahlah, berdoalah selalu kepada Tuhan, muliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang mengajari, meneguhkan dan mengurapi kami untuk menghormati Tuhan dengan mencintai rumah Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah di rumah Tuhan dimanapun pada saat ini kami berada, di rumah kami masing-masing. Itu juga adalah rumah Tuhan. Sehingga kami tetap berdoa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini ajari kami, terlebih anak-anak sekolah minggu, untuk menggunakan mulutnya,
memuliakan nama Tuhan, memuji-muji Tuhan. Karena anak-anak itu Tuhan sangat kasihi dan Tuhan sangat cintai. Dan biarlah anak-anak tetap memuliakan nama Tuhan. Terlebih anak-anak sekolah minggu HKBP Depok 1 tetap senantiasa memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Ajari kami untuk tetap beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggumu di dalam proses pembelajaran mereka dalam masa-masa pendidikan. Lindungi, jagai, berikan kepintaran. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Lindungi dan berkati seluruh keluarganya, terlebih orang tuanya. Berkati orang tuanya dalam mencari nafkah. Berkati, berikan rezeki yang berkelimpahan, sehingga seluruh kebutuhan anak-anaknya boleh terpenuhi dengan baik. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap bersemangat, tetap memuliakan nama Tuhan, dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.